Di balik gemerlap sepak bola modern, jarang sekali perhatian publik tertuju pada sosok yang bekerja di balik layar. Nama Alexander Zwaieres mungkin baru terdengar oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2025, ketika PSSI secara resmi menunjuknya sebagai direktur teknik baru. Namun perjalanan hidup dan karirnya bukanlah sesuatu yang terjadi seketika. Ia adalah buah dari puluhan tahun pengalaman, pembelajaran, dan pengabdian pada dunia sepak bola. Kisah nyata Zwaieres memperlihatkan bagaimana seorang pria Belanda dengan hati yang sederhana, pikiran yang strategis, dan kecintaan mendalam pada olahraga, akhirnya menemukan rumah keduanya di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2025, media olahraga Indonesia dipenuhi dengan berita mengejutkan. PSSI menunjuk Alexander Zwaieres sebagai direktur teknik yang baru. Di tengah diskusi panjang mengenai masa depan timnas Indonesia, figur pria Belanda berusia 50 tahun itu hadir membawa rekam jejak mengagumkan. Namun yang membuat kisah ini lebih menarik adalah kenyataan bahwa Zwaieres bukan orang asing di negeri ini. Ia sudah mengenal Indonesia sejak lama, bahkan menikah dengan seorang perempuan Indonesia dan tinggal di Karawaci selama 4 tahun. Baginya, keputusan menerima tawaran PSSI bukan sekadar kontrak profesional, itu adalah langkah pulang ke tempat yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Indonesia sudah ada di hati saya, keluarga saya di sini. Kini giliran saya mengabdikan pengalaman saya untuk sepak bola negeri ini, ucapnya dalam konferensi pers perdananya. Alexander Zwaieres lahir dan besar di Belanda, negara yang terkenal dengan filosofi sepak bola menyerang dan sistem pembinaan pemain muda yang mendunia. Sejak muda ia sudah tertarik pada aspek teknis permainan, bukan hanya tentang mencetak gol, melainkan bagaimana sistem, organisasi, dan pendidikan pemain dapat menciptakan sebuah budaya sepak bola yang berkelanjutan. Ia memulai karirnya sebagai pelatih di SC Cambuur, sebuah klub kecil di Belanda, lalu pindah ke FC Groningen. Disinilah ia menemukan passion sebenarnya, mengembangkan pemain muda. Ia percaya bahwa bakat hanya bisa bersinar jika ditempa dalam sistem yang benar. Pengalaman di Groningen memberinya kesempatan melihat bagaimana talenta lokal Belanda dibina menjadi bintang Eropa. Namun, keinginannya tak hanya berhenti di liga domestik. Ia ingin menjelajahi dunia, membawa filosofi sepak bola Belanda ke berbagai belahan bumi. Langkah besar pertama datang ketika ia mendapat tawaran dari Qatar untuk bekerja di Akademi U15. Di sana, ia melihat bagaimana negara kaya minyak itu berinvestasi besar-besaran dalam pembinaan sepak bola. Zwaieres belajar bahwa sepak bola bukan sekadar permainan, tetapi juga proyek nasional yang melibatkan kebijakan, infrastruktur, dan strategi jangka panjang. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Meksiko, bergabung dengan Chivas de Guadalajara. Saat itu, klub ini sedang berada di bawah pengaruh Johan Cruyff, legenda Belanda yang menjadi penasihat. Bekerja dalam satu sistem yang melibatkan filosofi Cruyff adalah pengalaman berharga. Ia menyerap filosofi total football yang menekankan fleksibilitas, kreativitas, dan kecerdasan dalam bermain. Petualangan berikutnya membawanya ke Uni Emirat Arab dan Kazakhstan, di mana ia menangani berbagai proyek akademi. Setiap negara memberinya perspektif baru tentang bagaimana sepak bola dipandang, dikelola, dan dijadikan alat pembangunan sosial. Dari semua perjalanan itu, ia belajar bahwa inti dari pengembangan sepak bola tetap sama, membangun sistem, mendidik pelatih, dan memberi ruang bagi generasi muda. Titik balik karier Zwaieres datang pada tahun ke-2019. Ia ditunjuk sebagai Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Yordania JFA. Awalnya, banyak yang meragukan apakah seorang Belanda bisa memahami budaya sepak bola Arab. Namun dengan pendekatan tenang, sistematis, dan penuh rasa hormat, ia berhasil membangun kepercayaan. Selama 6 tahun di Yordania, hasil kerjanya luar biasa. Ia berhasil mengangkat tim nasional ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Pada tahun 2023, Yordania mengejutkan Asia ketika berhasil menembus final Piala Asia, sebuah prestasi yang dianggap mustahil. Lalu pada 2024, mereka mencatat sejarah dengan meraih tiket ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Bagi masyarakat Yordania, Zwaieres bukan sekadar pejabat asing.
Ia dianggap sebagai arsitek sistem baru yang mengubah wajah sepak bola negara itu. Prestasi ini menjadi modal besar yang membuat namanya semakin diperhitungkan oleh federasi sepak bola lain, termasuk Indonesia. Meski dikenal lewat kiprahnya di luar negeri, Swires punya kisah personal yang menghubungkannya erat dengan Indonesia. Ia menikah dengan seorang perempuan Indonesia dan membangun keluarga yang harmonis selama lebih dari 25 tahun. Pernah suatu masa, ia tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang, selama sekitar 4 tahun. Kehidupan sederhana bersama keluarga di Indonesia memberinya perspektif berbeda. Ia mengenal budaya lokal, berbicara sedikit bahasa Indonesia, dan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi hiburan rakyat meski infrastruktur dan sistem pembinaannya masih tertinggal. Ketika tawaran PSSI datang, ia tidak berpikir lama. "Bagi saya, ini bukan pekerjaan asing, ini rumah," katanya. Kalimat itu menunjukkan betapa dalamnya keterikatannya pada negeri ini. Pada 25 Agustus tahun 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Alexander Swires resmi menjabat sebagai Direktur Teknik baru. Ia menandatangani kontrak 4 tahun, dengan komitmen penuh tinggal di Indonesia bersama keluarganya. Alasan pemilihan Swires jelas. Ia membawa rekam jejak internasional, filosofi Belanda yang terkenal sukses, dan pengalaman membangun sistem dari nol. Namun lebih dari itu, ia juga memiliki ikatan emosional dengan Indonesia, sesuatu yang jarang dimiliki oleh tenaga asing. Dalam konferensi pers perdananya, Swires menyampaikan program 100 hari pertama, melakukan observasi menyeluruh, menganalisis kekuatan dan kelemahan sepak bola Indonesia, dan menyusun cetak biru pengembangan jangka panjang. Ia menegaskan, fokusnya bukan hanya tim nasional senior, tetapi juga fondasi, akademi, kompetisi usia muda, dan kualitas pelatih. Filosofi Swires sederhana, sepak bola yang baik lahir dari sistem yang baik. Ia percaya Indonesia memiliki bakat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan anak bermain bola di jalanan, lapangan kampung, dan sekolah-sekolah. Namun tanpa sistem yang jelas, bakat itu sering hilang begitu saja. Ia ingin membangun kerangka kerja nasional, pelatih yang teredukasi dengan standar internasional, kompetisi usia muda yang berkesinambungan, dan akademi yang benar-benar berfungsi. Baginya, tugas Direktur Teknik bukan sekadar mendukung pelatih timnas senior, tetapi memastikan seluruh ekosistem berjalan harmonis. "Jika akar kuat, pohon akan tumbuh kokoh," ujarnya. Kalimat sederhana itu mencerminkan filosofi panjang yang ia bawa. Banyak pihak berharap pengalaman Swires di Yordania bisa direplikasi di Indonesia. Jika Yordania yang kecil bisa lolos ke Piala Dunia, mengapa Indonesia yang punya populasi besar, antusiasme tinggi, dan sejarah panjang tidak bisa? Namun ia juga realistis. Swires menegaskan bahwa perubahan membutuhkan waktu. Ia tidak menjanjikan hasil instan, tetapi mengajak semua pihak federasi, klub, pelatih, pemain, bahkan orang tua untuk bekerja sama. Menurutnya, sepak bola bukan hanya milik federasi, tetapi sebuah gerakan nasional. Kisah Alexander Swires adalah kisah tentang perjalanan panjang seorang pekerja sepak bola, dari lapangan akademi di Belanda, padang pasir Qatar, hiruk-pikuk Meksiko, hingga kejayaan Yordania. Ia telah mengumpulkan pengalaman berharga. Kini, semua itu ia bawa pulang ke Indonesia, negeri yang sudah lama menjadi rumahnya. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk melihat hasil nyata dari pekerjaannya di PSSI. Namun satu hal jelas, Indonesia kini memiliki direktur teknik yang bukan hanya datang dengan CV mentereng, tetapi juga hati yang tulus. Ia bukan sekadar orang asing yang datang untuk bekerja, ia adalah bagian dari keluarga besar bangsa ini. Di akhir konferensi pers perdananya, ia menutup dengan senyum lebar, "Sepak bola adalah bahasa universal. Dan hari ini, saya ingin berbicara dalam bahasa Indonesia."